Kisah ini berlatar di Filipina, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hijaunya pepohonan dan gemericik air sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis cantik bernama Pina. Ia adalah anak semata wayang dari sepasang suami istri yang sangat menyayanginya. Sejak kecil, Pina selalu dimanjakan. Apapun yang ia inginkan, orang tuanya selalu berusaha untuk memenuhinya. Kasih sayang yang berlimpah ini, sayangnya, membuat Pina tumbuh menjadi gadis yang sedikit pemalas dan kurang menghargai kerja keras. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain dan bersolek daripada membantu pekerjaan rumah tangga. Ibunya, Aling Rosa, adalah seorang wanita pekerja keras. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit untuk mengurus ladang mereka dan menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Aling Rosa seringkali menasihati Pina dengan lembut, berharap putrinya mau belajar bertanggung jawab dan meringankan bebannya. Namun, nasihat itu bagaikan angin lalu bagi Pina. Ia selalu menemukan berbagai alasan untuk menghindari pekerjaan, entah itu dengan pura-pura sakit atau mengatakan bahwa ia tidak tahu cara melakukannya. Ayah Pina, Mang Jose, juga tak jarang memberikan pengertian kepada putrinya. Ia menceritakan betapa pentingnya memiliki keterampilan dan kemandirian dalam hidup. Mang Jose berharap Pina bisa tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan tidak bergantung pada orang lain. Namun, Pina yang keras kepala tetap saja pada pendiriannya. Ia merasa bahwa sebagai anak satu-satunya, sudah sepantasnya ia mendapatkan semua perhatian dan kemudahan tanpa perlu bersusah payah. Kehidupan Pina yang serba dilayani membuatnya lupa akan arti sebuah usaha. Ia terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Jika ia lapar, makanan sudah tersedia. Jika ia haus, minuman sudah disiapkan. Pakaiannya selalu bersih dan rapi tanpa ia perlu repot mencuci atau menyetrika. Kondisi ini terus berlanjut hingga Pina beranjak remaja, dan sifat manjanya semakin menjadi-jadi, membuat kedua orang tuanya seringkali menghela napas panjang. Meski demikian, Aling Rosa dan Mang Jose tidak pernah berhenti menyayangi Pina. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar putri mereka suatu saat nanti menyadari kekeliruannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka percaya bahwa di balik sifat manja Pina, tersimpan hati yang sebenarnya baik, hanya saja belum terasah oleh pengalaman dan tanggung jawab hidup. Suatu hari, awan kelabu seolah menaungi rumah kecil keluarga Pina. Aling Rosa, ibu yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan tak pernah lelah mengurus segala keperluan, jatuh sakit. Tubuhnya yang biasanya gesit dan penuh semangat kini terbaring lemah di atas tikar pandan. Demam tinggi menyerangnya, membuat seluruh badannya terasa ngilu dan kepalanya pening tak tertahankan. Mang Jose dengan setia merawat istrinya, namun ia juga harus tetap bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan ini membuat Mang Jose merasa sangat khawatir. Ia tidak bisa meninggalkan Aling Rosa sendirian di rumah dalam kondisi sakit parah, namun ladang juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan berat hati, ia mencoba meminta bantuan kepada Pina. Ia berharap, dengan kondisi ibunya yang sedang sakit, hati Pina akan tergerak untuk membantu. Mang Jose memanggil Pina yang saat itu sedang asyik menyisir rambutnya yang panjang. "Pina, nak, ibumu sedang sakit parah," ujar Mang Jose dengan suara lirih. "Ayah harus pergi ke ladang sebentar. Tolong jaga ibumu baik-baik, ya. Jika ibumu membutuhkan sesuatu, tolong bantu siapkan. Ayah percaya padamu." Pina hanya mengangguk kecil, masih belum sepenuhnya menyadari betapa seriusnya kondisi sang ibu. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya daripada menemani Aling Rosa. Siang itu, Aling Rosa merasa sangat haus dan perutnya lapar. Dengan suara yang lemah, ia memanggil Pina. "Pina, anakku, bisakah kau mengambilkan ibu segelas air dan menyiapkan sedikit bubur? Ibu merasa sangat lapar dan haus." Pina yang sedang asyik melamun di jendela kamar merasa sedikit terganggu. Ia berjalan dengan malas menuju dapur, mencari-cari gelas dan bahan untuk membuat bubur. Namun,
Karena Pina tidak pernah terbiasa melakukan pekerjaan dapur, ia merasa kebingungan. Ia tidak tahu di mana letak panci, di mana beras disimpan, atau bagaimana cara menyalakan tungku api. Rasa malas dan ketidaksabarannya mulai muncul. Ia menggerutu pelan, merasa pekerjaan ini sangat merepotkan dan seharusnya bukan menjadi urusannya. Aling Rosa menunggu cukup lama di kamarnya. Rasa haus semakin mencekiknya, dan perutnya semakin perih menahan lapar. Ia kembali memanggil Pina dengan suara yang lebih lemah dari sebelumnya. "Pina, Nak, bagaimana dengan air dan buburnya? Ibu sudah tidak tahan lagi." Pina yang masih kebingungan di dapur merasa semakin kesal. Ia belum berhasil menemukan apa yang dicarinya. Dengan nada sedikit membentak karena frustrasi, Pina menjawab dari dapur, "Sebentar, Bu. Aku sedang mencarinya. Aku tidak tahu di mana ibu menyimpan gayung untuk mengambil air." Suara Pina terdengar ketus dan tidak sabar. Aling Rosa yang mendengar jawaban itu merasa sangat sedih. Di tengah rasa sakitnya, ia masih harus merasakan ketidakpedulian putrinya sendiri. Padahal, gayung yang dicari Pina sebenarnya terletak tidak jauh dari tempat ia berdiri. Gayung itu tergantung di dinding dekat tempayan air, tempat yang sangat mudah terlihat. Namun, karena Pina mencari dengan setengah hati dan penuh kejengkelan, ia tidak melihatnya. Ia hanya melihat sekeliling dengan cepat tanpa benar-benar memperhatikan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aling Rosa. Bukan hanya rasa sakit fisik yang ia rasakan, tetapi juga sakit hati melihat sikap Pina. Ia teringat bagaimana selama ini ia selalu berusaha memenuhi semua keinginan Pina tanpa pernah mengeluh. Ia selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan Pina bahkan sebelum diminta. Kini, di saat ia benar-benar membutuhkan bantuan, putrinya justru bersikap acuh tak acuh. Dalam keputusasaan dan rasa sedih yang mendalam, terucaplah kata-kata dari bibir Aling Rosa yang lemah. "Oh, Tuhan, jika memang anakku tidak bisa menemukan gayung itu, berikanlah ia banyak mata agar ia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sekitarnya." Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari sepenuhnya, lahir dari puncak kekecewaan dan kepedihan hatinya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Aling Rosa terdiam menahan sakit dan kesedihan. Sementara itu, di dapur, Pina masih saja menggerutu dan mencari-cari gayung tanpa hasil. Ia merasa semakin jengkel karena tidak kunjung menemukannya. Tak lama kemudian, suasana di rumah itu menjadi hening. Tidak ada lagi suara keluhan Pina dari dapur. Mang Jose yang baru saja kembali dari ladang merasa heran. Mang Jose segera masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar istrinya. Ia melihat Aling Rosa terbaring lemah dengan mata terpejam dan air mata yang masih membekas di pipinya. "Pina di mana, Rosa? Apakah ia sudah memberimu minum dan makan?" tanya Mang Jose dengan cemas. Aling Rosa membuka matanya perlahan, ia menceritakan kejadian tadi, tentang Pina yang tidak bisa menemukan gayung dan ucapannya yang keluar tanpa sengaja. Mang Jose terkejut mendengar cerita istrinya. Ia segera berlari ke dapur untuk mencari Pina. Namun, dapur itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pina. Ia memanggil-manggil nama putrinya berulang kali, "Pina, Pina, kau di mana, Nak?" Suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah, namun tidak ada sahutan. Pina seolah lenyap di telan bumi. Kepanikan mulai melanda Mang Jose dan Aling Rosa. Mereka mencari Pina ke seluruh sudut rumah, ke halaman belakang, bahkan hingga ke kebun di sekitar rumah mereka. Tetangga yang mendengar teriakan Mang Jose pun ikut membantu mencari. Namun, hingga senja menjelang, Pina tidak juga ditemukan. Kesedihan dan penyesalan mendalam menyelimuti hati Aling Rosa. Ia tidak pernah bermaksud agar putrinya benar-benar menghilang. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu berganti bulan. Pencarian terus dilakukan, namun Pina tetap tidak ditemukan. Aling Rosa semakin larut dalam kesedihan dan rasa bersalah. Setiap malam ia berdoa kepada Tuhan, memohon agar putrinya bisa kembali, atau setidaknya ia mengetahui keberadaannya.
Ia menyesali kata-kata yang pernah terucap dari bibirnya dalam keadaan marah dan kecewa. Beberapa waktu setelah hilangnya Pina, di halaman belakang rumah Mang Jose dan Aling Rosa, tepat di tempat di mana Pina terakhir kali terlihat sebelum menghilang, mulailah tumbuh sebatang tanaman aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tanaman itu tumbuh dengan cepat, memiliki daun yang panjang, kaku, dan berduri di tepinya. Bentuknya sangat unik dan berbeda dari tanaman lain yang ada di sekitar mereka. Awalnya, Mang Jose dan Aling Rosa tidak terlalu memperhatikan tanaman itu. Pikiran mereka masih dipenuhi dengan kesedihan atas kehilangan Pina. Namun, seiring waktu, tanaman itu semakin membesar dan menarik perhatian. Mereka merasa ada sesuatu yang istimewa dengan tanaman tersebut, seolah memiliki kaitan dengan putri mereka yang hilang. Tanaman itu terus tumbuh subur, meskipun tidak ada yang secara khusus merawatnya. Daun-daunnya yang hijau pekat tersusun rapi membentuk semacam mahkota. Semakin hari, tanaman itu semakin menunjukkan keunikannya. Di bagian tengahnya, mulai muncul kuncup bunga yang aneh, yang kemudian berkembang menjadi buah. Buah yang dihasilkan tanaman itu juga sangat unik. Kulitnya kasar, bersisik seperti mata yang banyak, dan di atasnya terdapat jambu seperti mahkota. Warna buahnya hijau ketika masih muda, dan berangsur-angsur berubah menjadi kuning keemasan saat matang. Aroma harum mulai tercium dari buah tersebut ketika sudah matang, mengundang rasa penasaran bagi siapa saja yang menciumnya. Aling Rosa seringkali berdiri termangu di depan tanaman itu. Ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya setiap kali ia memandang buah dengan banyak mata tersebut. Ia teringat akan ucapannya kepada Pina, agar putrinya memiliki banyak mata. Apakah tanaman ini adalah jawaban atas doanya yang salah? Apakah ini ada hubungannya dengan Pina? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Suatu hari, ketika buah dari tanaman aneh itu sudah tampak matang sempurna, Aling Rosa memberanikan diri untuk memetiknya. Hatinya berdebar kencang. Ia membawa buah itu masuk ke dalam rumah dan meletakkannya di atas meja. Ia dan Mang Jose memandangi buah itu dengan seksama. Sisik-sisik pada kulit buah itu benar-benar terlihat seperti ratusan mata kecil yang sedang memandang mereka. Tiba-tiba, Aling Rosa teringat dengan jelas akan permohonannya kepada Tuhan di hari Pina menghilang. Ia ingat betul bagaimana ia berharap Pina memiliki banyak mata agar bisa menemukan gayung. Seketika itu juga, air matanya kembali berlinang. Ia merasa bahwa buah ini adalah perwujudan dari putrinya, Pina, yang telah berubah karena ucapannya sendiri. Mang Jose mencoba menenangkan istrinya. Ia juga merasakan kesedihan yang sama. Mereka berdua memeluk buah itu seolah-olah sedang memeluk Pina. Rasa rindu yang selama ini terpendam seolah sedikit terobati dengan kehadiran buah tersebut, meskipun kesedihan karena kehilangan tetap ada. Mereka percaya bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan mereka akan pentingnya kesabaran dan menjaga lisan. Sejak saat itu, mereka merawat tanaman itu dengan sangat baik. Mereka menyiramnya setiap hari dan membersihkan daun-daunnya. Buah yang dihasilkan mereka bagi-bagikan kepada para tetangga. Awalnya, banyak yang ragu untuk mencicipi buah aneh tersebut. Namun, setelah merasakan daging buahnya yang manis, sedikit asam, dan sangat menyegarkan, mereka semua menyukainya. Kabar mengenai buah aneh dengan banyak mata ini pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Orang-orang dari desa lain berdatangan karena penasaran ingin melihat dan mencicipi buah tersebut. Mereka semua setuju bahwa buah itu memiliki rasa yang unik dan lezat. Tanaman itu pun mulai banyak ditanam oleh penduduk desa lainnya. Ketika orang-orang bertanya kepada Aling Rosa dan Mang Jose mengenai nama buah aneh tersebut, mereka terdiam sejenak. Mereka teringat akan putri mereka, Pina. Dengan suara bergetar, Aling Rosa menceritakan kisah hilangnya Pina dan bagaimana tanaman itu muncul setelahnya. Ia menceritakan tentang permohonannya agar Pina memiliki banyak mata. Mendengar cerita itu, para penduduk desa merasa terharu sekaligus takjub. Mereka melihat kemiripan antara buah dengan banyak mata itu dan nama Pina. Secara spontan,
Mereka mulai menyebut buah itu dengan nama Pina, untuk mengenang gadis kecil yang hilang dan sebagai pengingat akan kisah di baliknya. Nama Pina kemudian melekat erat pada buah tersebut. Dalam bahasa Tagalog, salah satu bahasa utama di Filipina, buah ini dikenal dengan sebutan pinya. Kata pinya ini diyakini berasal dari nama Pina, sang gadis dalam legenda. Seiring berjalannya waktu dan penyebaran buah ini ke berbagai daerah, termasuk ke Indonesia, nama pinya mengalami sedikit perubahan pelafalan dan penulisan hingga akhirnya dikenal luas sebagai nanas. Jadi, nama nanas yang kita kenal sekarang sebenarnya memiliki akar sejarah yang dalam dari Filipina, berawal dari sebuah kisah legenda seorang gadis bernama Pina. Setiap kali orang menyebut atau menikmati buah nanas, secara tidak langsung mereka juga terhubung dengan cerita tentang kesabaran, penyesalan, dan kasih sayang seorang ibu. Makna dari nama Pina yang kemudian menjadi pinya atau nanas ini menjadi simbol dari sebuah penglihatan yang lebih luas. Banyaknya mata pada buah nanas seolah mengingatkan kita untuk selalu melihat segala sesuatu dengan lebih teliti, lebih bijaksana, dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan atau bertindak, sebuah pelajaran yang sangat relevan dengan kisah Pina yang tidak sabaran. Legenda buah nanas atau Pina ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Di dalamnya terkandung banyak pelajaran berharga yang dapat kita petik dan renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki sifat rajin, bertanggung jawab, dan tidak menjadi pemalas seperti Pina di awal cerita. Kemandirian adalah bekal penting untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, legenda ini juga mengingatkan kita akan kekuatan sebuah ucapan, terutama ucapan seorang ibu. Dalam keadaan marah atau kecewa sekalipun, kita harus tetap berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Ucapan yang keluar tanpa dipikirkan matang-matang bisa membawa dampak yang tidak terduga, bahkan penyesalan seumur hidup, seperti yang dialami oleh Aling Rosa. Pentingnya nasihat dan restu dari orang tua menjadi pelajaran yang tak ternilai. Kisah ini juga menyoroti betapa pentingnya kesabaran. Pina tidak sabar dalam mencari gayung, dan Aling Rosa pun kehilangan kesabaran hingga mengucapkan kata-kata yang disesalinya. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi kesulitan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan. Jika saja Pina lebih sabar dan teliti, mungkin akhir ceritanya akan berbeda. Lebih jauh lagi, legenda ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak menganggap remeh bantuan atau pekerjaan sekecil apapun. Setiap peran dalam keluarga dan masyarakat memiliki arti dan kontribusinya masing-masing. Belajar untuk membantu dan meringankan beban orang lain adalah wujud dari kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Akhirnya, buah nanas dengan banyak matanya menjadi simbol agar kita selalu membuka mata hati dan pikiran kita lebar-lebar. Melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kisah Pina ini senantiasa mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur tersebut. Legenda buah nanas mengajarkan kita bahwa kemalasan dan ketidaksabaran dapat membawa akibat yang tidak diinginkan. Setiap ucapan, terutama dari seorang ibu, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga penting untuk senantiasa menjaga lisan. Hargailah setiap pekerjaan dan belajarlah untuk bertanggung jawab, karena setiap perbuatan akan selalu ada konsekuensinya. Mari kita membuka mata hati kita untuk melihat hikmah di setiap kejadian dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.